Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-36. Jadi, di minggu ini adalah minggu lebaran. Persis di hari Senin itu adalah hari raya Idul Fitri. Sayangnya, aku bangunnya kesiangan sehingga aku tidak melaksanakan sholat Id. Tapi karena ibu aku udah berangkat mudik lebih dulu di hari-hari kemarin, mungkin aku lupa nggak ceritain di minggu lalu. Jadi aku bangun siang itu karena di rumah cuma ada aku dan bapak aku doang karena kakak aku udah pindahan. Jadi aku langsung masak dan masakan yang aku buat adalah bikin sop. Ada sosis, wortel, telur, ada bumbu racik juga. Itu semuanya aku beli di kemarin malamnya. Karena biasanya di sholat Idul Fitri di hari lebaran tuh nggak banyak yang buka, jadi aku mutusin buat masak aja, potong-potong bawang, potong-potong cabai, kemudian aku potong-potong juga wortelnya, sosisnya, terus udah sih masak aja. Aku masak air, terus aku masukin semua bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya juga, terus udah nunggu sekitar mungkin 8 atau 10 menit, aku masukin telur juga, habis itu udah jadilah sop. Nggak tahu sih ini namanya sop apa ya, mungkin sop wortel dan sosis mungkin ya. Sama aku bikin sambal kecap, ya cuma kecap aku kasih cabai gitu doang sih. Sebenarnya ada bawang merah cuma nggak ada di rumah. Dan ada juga aku masak telur dadar dan itu enak. Sopnya enak sih, maksudnya karena mungkin bumbunya pakai bumbu racik ya, maksudnya udah jadi nggak perlu yang racik dari awal gitu. Lalu sorenya aku berangkat untuk mudik ke Ponorogo. Itu berangkat dari sini sekitar jam 3:30 gitu kayaknya, terus sampai sana jam 7-an. Sampai sana jam 7 langsung makan soto. Mantep. Terus aku di sana selama beberapa hari, di Ponorogo selama beberapa hari. Terus di sana ya silaturahmi sama keluarga, sama saudara-saudara. Dan tidak lupa wisata wajib kalau ke Ponorogo adalah untuk minum es dawet Jabung. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin aku juga jarang makan es dawet. Cuma aku ngerasa kalau minumnya langsung di Jabungnya atau di Ponorogonya itu rasanya enak aja gitu. Dan satu trik untuk melihat orang ini baru pertama kali ke es dawet Jabung atau enggak adalah dari cara dia ngambil mangkoknya. Kalau dia adalah misalnya orang Ponorogo asli atau udah sering beberapa kali ke Ponorogo dan menikmati es dawet, maka dia mungkin udah terbiasa. Tapi kalau dia baru, pasti cara ambil mangkoknya dalam tanda kutip salah. Aku nggak sempat rekam sih, tapi nanti akan aku coba masukin di sini. Aku akan cari videonya di internet, pasti ada. Jadi kan penjualnya itu pakai lepek gitu ya. Ya pakai lepek, kemudian baru ada mangkoknya ditaruh lepek tersebut. Kemudian dikasihkan, setelah dimasukin es dawet dan sebagainya, baru dikasihkan ke yang beli. Nah, biasanya orang akan langsung ngambil selepek-lepeknya. Sedangkan enggak, yang diambil cuma mangkoknya doang. Jadi kebanyakan ada orang yang salah. Berkali-kali, ada banyak sekali. Kemarin waktu aku makan di es dawet Jabung juga ada orang yang ngambil lepeknya. Nah, karena aku udah terbiasa ya, aku langsung ambil mangkoknya aja. Sebenarnya sederhana banget, cuma itu bisa menjadi sebuah trik untuk melihat, oh kayaknya ini orang baru, atau mungkin udah beberapa kali atau udah lama sekali nggak ke Ponorogo lagi, dan dia coba untuk menikmati es dawet dan kelupaan kali ya. Dan menurutku unik aja sih itu. Jadi kalau ada yang nonton ini, kemudian suatu hari ke Ponorogo, itu adalah triknya. Sebenarnya nggak perlu juga sih, kamu salah juga nggak apa-apa, nggak dimarahin kan, nggak dia apa-apain juga. Udah di sana mungkin aku selama 2 atau 3 hari. Habis itu pulang pagi sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Pulang karena kita lewat tol mungkin ya, jadi nggak terlalu macet, bahkan nggak macet sama sekali. Oh, sempat macet di daerah Medion situ, masih ada macetnya sedikit, tapi habis itu lancar sampai rumah. Sampai rumah sekitar jam 12 kayaknya. Sekitar jam 12-an gitu. Nah, karena awalnya sebenarnya kita berangkat berempat, ada aku, bapak aku, kakak aku, 2. Jadi masih longgar tuh, maksudnya waktu berangkat kemarin. Nah, waktu pulangnya, ibu aku ikut pulang kan, jadi berlima. Nah, kalau berlima, mobilnya jadi sempit banget. Pada akhirnya aku harus duduk di belakang.
Dan itu perjalanan sekitar 4-5 jam di tempat yang sempit, duduknya nggak nyaman. Ya mantep lah. Dan di hari raya ini aku dapat hanya 1 THR, dapat uang. Itu pun dari ibu aku. Salah satu sih mungkin karena dia udah gede lah, udah umur 26, 27, dan harusnya aku yang ngasih kepada adik-adik. Cuma karena keuangannya belum oke, jadi aku memutuskan untuk nggak dulu deh. Mungkin tahun depan kalau hari raya aku akan nyoba untuk menyisihkan uang untuk ngasih ke adik-adik. Lalu ada kakak aku yang mudik ke rumah. Ya, bersama anak-anaknya. Jadi aku ya udah keseharianku cuma nemenin adik-adik buat main-main aja sih. Kadang ada main bola, ada main-main yang lain gitu, main dinosaurus dan lain sebagainya. Terus udah sisanya karena lebaran banyak makanan, jadi ya cuma makan, beli makan, terus makan lagi, beli makan lagi, makan lagi, beli makan lagi, dan makan lagi. Bener-bener makan terus isinya di minggu lebaran ini. Lalu ada satu hari kita menggunakan jasa housekeeping, home cleaning gitu. Jadi kayak minta tolong orang lah, bantu jasa buat bantu-bantu bersih rumah. Sebenarnya ini inisiatif dari kakak aku, karena ketika kakak aku ngelihat kayaknya ini rumah berantakan banget, dan emang bener ya, ada di gudang belakang karena banjir kemarin nggak sempet dibersihin, banyak barang yang udah rusak, lemari-lemari kayu semuanya udah pada keropos, rusak dan lain sebagainya, dan nggak punya waktu buat bersihin sendiri, jadi minta bantuan pakai jasa lah. Meskipun aku juga ada sedikit bantu-bantunya sih, nggak banyak tapi ada dikit. Lalu ada satu hari kami sekeluarga rame-rame nyamperin ke kontrakan kakak aku yang baru. Seperti yang aku ceritain tadi, kakak aku udah pindah ke rumah, jadi sekarang di rumah bener-bener cuma aku, ibu aku, dan bapakku. Cuma bertiga doang. Satu lagi kegiatan terakhir di minggu ini adalah aku diajak untuk sepedaan. Nah sebenarnya aku punya sepeda, cuma udah rusak. Terus ada kakak aku juga bawa sepeda ke rumah. Cuma karena banjir dan sebagainya, dan nggak pernah dipakai juga, jadi perlu dibersihin dan benerin dikit lah. Jadi aku bawa sepeda aku ke rumah saudara aku. Jadi aku yang ngajak juga saudara aku. Jadi kita benerin sedikit sepedanya. Ternyata aman, nggak yang terlalu rusak banget, masih bisa digunakan. Jadi aku diajak buat sepedaan. Oke, karena memorinya penuh, jadi agak kepotong. Kita lanjut cepet aja. Habis itu 4:30 pagi aku bangun, langsung ke rumah kakak aku, karena depan rumah kakak atau om ya bisa disebut. Langsung kita udah sepedaan aja keliling. Aku nggak tahu kemana, pokoknya aku ngikut aja, dan ternyata jauh sekali. Aku sempet cek maps, itu sekitar 9 kilo, jadi pulang pergi ya sekitar 18 kilo sepedaan pagi itu. Buat awal sih beneran capek banget, kaki terus kram dan lain sebagainya, pantat sakit juga gitu. Tapi harus diakui memang menyenangkan. Mungkin aku emang suka ya sepedaan ya, karena nggak tahu, mungkin karena bisa ngelamun aja gitu. Meskipun aku naik sepeda motor juga suka sih, jadi agak-agak mirip. Memang menyenangkan sih. Mungkin kedepannya aku akan sering ke sepedaan, mungkin nggak jauh-jauh ya, nggak sejauh itu sih. Ini yang kemarin jauh banget, mungkin ya di deket-deket rumah aja gitu. Mungkin atau kalau mau nongkrong mungkin bisa sepedaan sih. Ya nantilah, lihat aja dulu. Udah cukup karena memorinya penuh, jadi aku sudahi saja. Mungkin nggak ada banyak yang bisa aku sampaikan juga, tapi ceritanya memang hanya itu. Jadi udah selesai. Terima kasih, kita lanjut minggu depan.